Pemandangan indahnya pantai menjadi scene pembuka dalam film ini. Lalu nampak sebuah villa besar yang menghadap tepat ke arah pantai. Di tempat lain, foto promosi dari villa tersebut nampak sedang diamati oleh Charlie dan Mina yang sepertinya sedang merancang liburan mereka ke villa itu. Dalam film ini, Charlie dan Mina dikisahkan sebagai rekan kerja yang kebetulan juga saling tertarik satu sama lain. Meski pria itu diketahui sudah memiliki seorang istri. Tak lama kemudian, keduanya yang sempat menunjukkan bahasa tubuh yang begitu mesra tiba-tiba harus kembali bersikap biasa. Karena ternyata datang Josh yang merupakan pacar dari Mina, sekaligus juga adik kandung dari Charlie. Obrolan di antara mereka pun tak berlangsung lama, karena kemudian Mina pun diantar Josh untuk pulang. Charlie nampaknya tidak hanya tertarik dengan fisik Mina, tetapi juga sangat mengagumi karakter dari wanita tersebut. Ia bahkan sampai mengutarakan penilaiannya terhadap rekan kerjanya itu, yang kurang cocok untuk menjadi pasangan dari Josh. Terlebih adiknya kerap membuat kekacauan, mulai dari mogok kuliah hingga sempat akan dipenjara karena menganiaya orang. Berbeda dengan istrinya, wanita yang diketahui bernama Michelle itu justru lebih berpihak pada Josh untuk tetap menjalin hubungannya dengan Mina. Apalagi adik iparnya itu juga mulai menunjukkan perubahan sikap menjadi lebih baik sejak berpacaran dengan wanita itu. Esok hari pun tiba, dan kini saatnya bagi Charlie dan Michelle untuk melangsungkan liburan mereka. Tak lupa juga pasangan suami istri itu turut mengajak Josh dan Mina untuk melalui akhir pekan mereka di villa yang sempat mereka lihat sebelumnya. Sesampainya di lokasi villa, kedatangan Charlie dan lainnya langsung disambut hangat oleh Taylor yang menjadi pengelola dari villa tersebut. Namun berbeda dengan Mina, ia yang berdarah keturunan Timur Tengah sempat mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan karena pria penjaga villa itu sempat menyindirnya dengan sedikit rasis. Hal itu juga yang memicu kekesalan Mina. Apalagi ia sendiri juga sempat berusaha membooking villa itu beberapa kali, namun ditolak tanpa alasan yang jelas. Sedangkan Charlie yang disebutnya sebagai pria kulit putih bisa langsung diterima dengan baik ketika ia memesan villa tersebut. Dicecari dengan pernyataan Mina, Taylor seolah tak bisa berkata-kata. Bahkan ia hanya bisa berdalih jika semua pemesanan langsung terhubung dengan sistem komputer, tanpa adanya keterlibatan dirinya atau siapapun. Taylor kemudian meninggalkan lokasi tersebut sembari meluapkan kekesalannya dengan menggeber mobilnya. Saat yang lainnya tengah bersantai di dalam villa, Josh yang ingin langsung menikmati pemandangan di sekitar akhirnya memutuskan untuk keluar bersama anjingnya. Namun baru saja keluar dari area villa, tiba-tiba perhatian Josh tertuju pada salah satu ruang basement di tempat itu. Apalagi dalam tempat tersebut juga terdapat sebuah ruangan yang nampak dirahasiakan dengan pintu yang dilengkapi kode khusus. Ia sempat mencoba untuk membukanya, tapi kemudian perhatiannya teralihkan oleh Mina yang menghampirinya dan mengajak Josh untuk berjalan-jalan di tepi pantai. Di tepian pantai, Mina yang sempat mengajak Josh jalan-jalan malah cenderung memilih untuk bersama Charlie ketimbang pacarnya sendiri. Hal itu juga yang sempat disorot oleh Josh dan mengungkapkannya pada Michelle. Namun belum ada kecurigaan sama sekali dalam diri pria itu. Josh bahkan berulang kali memuji Mina di hadapan Michelle dengan menyebut jika pacarnya itu merupakan sosok yang cerdas dan berbakat. Hal itu juga yang membuatnya mulai merubah sikap menjadi lebih baik. Namun sayangnya ia sendiri sepertinya belum bisa menjadi yang terbaik bagi pacarnya itu. Mendengar pengakuan tersebut, Michelle lalu memberi semangat pada Josh untuk tetap berusaha menjadi yang terbaik bagi Mina. Di malam itu, kemeriahan benar-benar terasa di dalam villa karena ternyata Michelle diam-diam telah menyiapkan heroin sebagai bekal untuk melalui liburan di sana. Namun tampaknya ia belum ingin mengkonsumsi barang haram tersebut di malam itu, dengan alasan bahwa ia tidak mau terlambat bangun karena esok pagi mereka semua akan melakukan pendakian. Alhasil barang itu hanya dinikmati oleh Charlie, Mina, dan Josh di malam itu. Setelah puas melalui kemeriahan di malam itu, Josh pun tertidur. Sama halnya dengan Michelle yang juga terlelap karena sangat kelelahan.
Berbeda dengan Mina dan Charlie, keduanya malah memanfaatkan momen tersebut dengan berendam bersama. Keesokan harinya, rasa lelah yang didapat Charlie dan Mina pun akhirnya membuat mereka memutuskan untuk tetap tinggal di villa, dengan membiarkan Josh dan Michelle tetap melanjutkan rencana pendakian mereka. Dalam pendakian, langkah kaki Michelle sempat terhenti karena merasa ada yang aneh dengan lingkungan sekitarnya. Namun kemudian mereka kembali melanjutkan pendakian setelah Josh memastikan semuanya baik-baik saja. Di sisi lain, tanpa disadari nampak seorang misterius yang ternyata tengah memperhatikan perjalanan mereka dari balik semak-semak. Di waktu yang sama, Mina yang sedang mandi dihebohkan oleh temuan kamera kecil yang berada di dalam shower. Sontak ia pun bersama Charlie langsung mengecek kamar mandi lainnya, yang ternyata juga terselip kamera kecil di dalamnya. Menyadari aksi gila mereka tadi malam telah terekam dan bisa mengancam keretakan hubungan mereka dengan pasangannya masing-masing, Charlie dan Mina yang awalnya sempat ingin mengadukan temuan tersebut pada kepolisian akhirnya mengurungkan niatnya itu. Tak lama kemudian, Josh dan Michelle pun kembali ke villa, yang membuat Charlie dan Mina harus saling berpura-pura seolah kondisi di sana masih baik-baik saja. Di dalam villa, aktivitas kali ini terasa sangat membosankan bagi Michelle. Terlebih ia sendiri juga belum sempat mengkonsumsi barang haram yang dibawanya. Wanita itu pun lantas mengajak yang lainnya untuk kembali mencicipi barang haram itu. Namun ajakan tersebut diabaikan begitu saja, karena yang lainnya nampak lebih tertarik untuk menikmati malam terakhir mereka dengan bersantai di villa. Tak lama kemudian, suasana hening di sana pun berubah setelah Josh menyadari anjingnya yang telah menghilang begitu saja. Pencarian pun dilakukan, termasuk dengan menghubungi Taylor untuk membantu mereka mencari anjingnya, sekaligus juga mengadukan soal masalah yang ada di bak berendam villa. Berbeda dengan lainnya yang kini sedang dibuat sibuk karena menghilangnya anjing milik Josh, Michelle justru nampak tengah asik menikmati barang haram sendirian. Tak berselang lama, Taylor pun tiba di villa dan langsung memperbaiki masalah di bak berendam. Menariknya, Mina yang masih kesal dengan perlakuan Taylor kemarin, ditambah lagi dengan menghilangnya anjingnya, sontak langsung menuduh pria penjaga villa itu sebagai pelakunya. Tidak hanya itu, Mina juga turut menuduh Taylor sebagai pelaku yang telah memasang kamera kecil di kamar mandi. Bahkan wanita itu juga mengancam akan melaporkannya pada polisi apabila rekaman dari kamera tersebut disebarluaskan oleh pria itu. Mendengar hal tersebut, Taylor yang merasa tidak pernah berbuat aneh seperti yang dituduhkan Mina, sontak menggertak balik wanita itu dengan menantangnya akan menelepon kantor polisi. Mina yang pada dasarnya takut akan terungkapnya hubungan istimewa dirinya dengan Charlie berusaha meraih ponsel Taylor yang saat itu akan digunakan oleh pria tersebut untuk menghubungi polisi. Sialnya, aksi saling rebut itu justru dipergoki oleh Josh, yang membuatnya langsung geram karena mendapati pacarnya yang tengah berseteru dengan seorang pria. Alhasil Josh pun memukul habis-habisan pria penjaga villa itu hingga membuatnya terkapar tak berdaya. Sambil menenangkan Josh yang masih terpancing emosi, Mina pun lantas mengungkapkan apa yang telah terjadi di sana, terutama menyangkut temuannya pada kamera tersembunyi yang ada di kamar mandi. Secara mengejutkan, semua yang terjadi di dalam villa ternyata tengah diamati oleh sosok misterius yang terlihat sedang memandangi situasi di villa itu melalui ponselnya. Naas bagi Taylor, ia yang masih tak sadarkan diri di kamar mandi malah didatangi oleh sosok misterius yang langsung membekap hidung dan mulutnya hingga kemudian pria penjaga villa itu pun tewas seketika. Aksi pembunuhan yang tak diketahui itu pun sontak membuat Josh menjadi satu-satunya yang disangka sebagai pembunuh Taylor. Di tengah kondisi yang kacau itu, Charlie yang masih khawatir perselingkuhannya dengan Mina ketahuan lagi-lagi menolak untuk menghubungi polisi dan berdalih jika dirinya tak ingin melihat Josh di penjara. Pria itu pun lantas berinisiatif untuk membantu adiknya dengan membuang mayat Taylor di tebing dan membuatnya terlihat seolah-olah tewas karena kecelakaan. Di ujung tebing, Charlie, Josh, dan Mina mulai melancarkan aksi mereka dengan membuang mayat Taylor di sana. Sementara itu, Michelle yang berada di villa sendirian malah teralihkan perhatiannya oleh suara keran
yang tiba-tiba saja terdengar. Ia yang penasaran pun akhirnya mencari sumber bunyi tersebut. Bukannya berasal dari keran kamar mandi, melainkan suara itu malah datang dari TV yang saat itu tengah menayangkan aksi bejat Charlie dan Mina. Kembali ke Charlie, ia yang telah selesai mengurus mayat Taylor kini malah dibuat panik karena mendapati Michelle yang pergi meninggalkan villa. Wanita yang tengah dilanda amarah dan kekesalan karena perselingkuhan suaminya itu memacu mobilnya dalam kecepatan tinggi. Hingga pada akhirnya mobil tersebut oleng dan menabrak sebuah pohon. Dalam kondisi yang kacau itu, Michelle sebenarnya sempat mencoba mengirim pesan pada Charlie untuk meminta pertolongan. Namun malang baginya, karena tak berselang lama tiba-tiba muncul sosok misterius yang langsung menghajarnya hingga tewas. Di villa, Charlie yang mendapat pesan dari Michelle langsung bergegas mendatangi istrinya itu untuk memberinya pertolongan. Namun sial bagi Charlie, ia yang mendapati Michelle yang sudah tak bernyawa malah harus bernasib sama dengan istrinya itu. Karena tiba-tiba saja sosok misterius datang dan menghujamkan palu bertubi-tubi kepadanya. Di waktu yang sama, Josh dan Mina yang dibuat penasaran terhadap pintu rahasia itu pun terlihat tengah berusaha untuk membukanya. Namun pintu yang terkunci menggunakan kode rahasia itu jelas tak bisa dibuka dengan mudah oleh mereka. Alhasil, Josh pun mendobraknya secara paksa dan berhasil masuk ke dalamnya. Anehnya, ruang yang nampak sangat dirahasiakan itu ternyata hanya berisi beberapa barang layaknya sebuah gudang. Tidak seperti bayangan mereka sebelumnya yang menyangka itu sebagai ruangan server atau ruang monitor. Merasa tak mendapatkan petunjuk apapun, Mina lalu kembali menuju ke kamarnya. Namun tak lama kemudian, perasaan Josh pun dibuat kacau setelah mendapat pesan suara dari Charlie yang sedang membicarakan sesuatu dengan Mina. Seolah ingin mendapat jawaban langsung dari pacarnya, Josh pun langsung menghampiri Mina dan meminta klarifikasi atas pesan suara tersebut. Betapa malangnya nasib Josh. Ia yang masih dibuat bingung oleh pesan suara tadi, malah kini mendapatkan pesan baru berupa video yang memperlihatkan aksi bejat Charlie dan Mina di kamar mandi tempo lalu. Sontak dengan penuh amarah, Josh pun mencoba mencari keberadaan Charlie di villa. Namun bukan sosok sang kakak yang ia temukan, melainkan sosok misterius yang justru ia temui di salah satu ruangan. Sebuah pukulan palu pun mendarat di kepala Josh yang membuatnya langsung tewas. Mendengar keributan itu, Mina lalu mencoba menghampiri Josh. Namun ternyata ia hanya mendapati tubuh pacarnya itu yang sudah tergolek di lantai. Sialnya lagi, Mina yang hendak menolong Josh malah melihat adanya kemunculan sosok bertopeng yang sontak membuatnya ketakutan dan memilih kabur untuk menyelamatkan diri. Dalam aksi kejar-kejaran tersebut, Mina sempat meraih obeng dan menusukkannya ke sosok bertopeng itu. Namun tampaknya serangan tersebut sama sekali tak menyakiti sosok itu. Hingga pada akhirnya pelarian pun berujung pada maut setelah Mina terperosok ke tebing yang sangat dalam. Di area villa, sosok misterius tadi terlihat sedang merapikan sejumlah perabotan yang ada di sana, termasuk dengan mengambil beberapa alat penyadap dan kameranya. Sosok misterius itu juga sempat melepas topengnya dan bercengkrama dengan anjing milik Josh yang ternyata begitu jinak padanya. Di akhir film, sosok pria misterius itu kini terlihat mendatangi sebuah rumah dan bermaksud untuk menyewanya. Ia juga sempat diperlihatkan sedang memasang beberapa piranti penyadapan miliknya. Seolah menegaskan bahwa aksi pembunuhan yang dilakukannya pada keluarga Charlie tadi memang telah direncanakannya dengan sangat matang. Bahkan aksinya itu tidak hanya dilakukannya pada satu keluarga saja, melainkan juga pada sejumlah keluarga lainnya seperti yang sempat diperlihatkan melalui kamera CCTV di beberapa rumah yang berbeda. Di akhir film, nampak pria misterius tadi yang akan kembali melakukan aksinya dengan menyelinap masuk ke sebuah kamar. Dan kisah kali ini pun berakhir dengan cara yang tidak santuy. Dan pria psikopat misterius itu memiliki banyak video dari para korbannya yang siap diupload ke dark web.